Namo Buddhaya. Senang sekali para pemirsa kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Dhamma. Saya Frankie Fongso akan memandu acara ini hingga 30 menit ke depan. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya telah ditemani oleh Biku Dhamma Mito. Namo Buddhaya Bante, sehat selalu Bante. Sadhu. Berkaitan dengan judul yang akan Bante bawakan, mengurangi derita bukan menambah. Barangkali Bante bisa memberikan sedikit gambaran kepada pemirsa Bante mengenai judul tersebut. Silakan Bante. Ya. Baik, saya sebelumnya menyapa terlebih dahulu kepada pemirsa TVRI, khususnya umat Buddha yang menyaksikan. Dalam kehidupan ini kita sebagai umat manusia mengalami sebuah hal-hal baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Nah, kadangkala yang tidak diharapkan inilah yang menjadikan kita menjadi sebagai penderitaan, karena akan menyakiti, akan membuat tidak nyaman. Tetapi akan berbeda ketika apa yang dialami ini sesuai dengan harapan, sebagai hal itu sebagai bentuk kesenangan. Tapi jarang sekali kita memikirkan kesenangan-kesenangan yang kita awali itu mampukah bertahan lama, ya kan? Seberapa lama kita akan merasa senang? Karena kesenangan ini cenderung merujuk ke kesenangan indrawi, tidak akan bertahan lama. Kalau demikian, artinya kesenangan itu sebagai awal penderitaan. Kesenangan awal dari penderitaan ya Bante? Iya, karena apa? Tidak bertahan lama. Sebagai hal yang bijak, apa yang perlu kita kerjakan adalah memahami fenomena batin, memahami fenomena pikiran kita, apa yang sedang dialami. Namun penderitaan-penderitaan yang ada itu tentu ada yang menjadikan sebab. Iya, pemicunya ya Bante? Pemicunya. Nah, kalau merujuk kepada hukum 4 kesunyataan, iya Bante. sebagai yang pertama adalah adanya penderitaan. Memang semua makhluk apapun juga yang memiliki kesadaran, memiliki perasaan akan mengalami sebagai penderitaan. Iya Bante. Tetapi ya, penderitaan ini bukan hadir dari faktor X, tetapi ada yang menyebabkan. Jadi tidak ujuk-ujuk muncul Tidak Bante? ujuk-ujuk, Iya. tidak ujuk-ujuk. Iya. Apa yang menyebabkan? Sebagai yang kedua adalah nafsu keinginan. Tanha ya Bante? Ya, nafsu keinginan yang dilekati. Kalau kita mau membahas tentang apa yang menyebabkan kita menderita, adalah nafsu keinginan. Kalau kita hanya sekedar memiliki nafsu keinginan, Iya Bante. itu belum menjadi sebuah penderitaan. Tetapi kalau kita sudah melekati, Itu itu akan sebagai menjadi penderitaan. penderitaan. Nah, Kalau mengetahui saja belum ya Bante? mengetahui, kalau kita mengetahui sebagai penyebab Iya. penderitaan, tetapi kita tidak melakukan usaha untuk Melekat. tidak melekat atau melepas, ya itu penderitaan. Tetapi yang di sini yang diharapkan ini adalah
kita mengetahui, setelah mengetahui pemelekatan itu tidak menggenggam, ya kan? Tidak terikat. Tidak terikat. Ya. Yang saya pertama tidak menggenggam atas kemelekatan itu. Kalau saya mengibaratkan kita menggenggam HP, ini lama-lama akan menjadi berat. Demikian pula kalau kita menggenggam, melekat terus menerus, itu menjadi. Nah, oleh karena itu yang kita kerjakan adalah tidak menggenggam tapi melepas. Jadi poinnya di situ, Bante. Ya. Ya. Setelah melepas, ya kita tindak lanjuti. Apa yang muncul biarlah berlalu. Biarlah berlalu. Setelah ketika muncul lagi, ya kita menyadari. Semua itu akan menjadi sebuah penderitaan itu ada, tetapi tidak menjadikan beban yang berkelanjutan. Artinya kita memanage ya, Bante, Ya. penderitaan itu supaya tidak berlanjut. Tidak berlanjut, tapi kita syukur-syukur kita menghentikan. Jadi jika mengurangi dulu. Ya mengurangi itu. Jika tidak bisa menghentikan, ya mengurangi. Paling tidak meringankan penderitaan. Iya. Tetapi kadang kita terjebak pada sebuah kesenangan. Kesenangan ini menutupi semua sehingga menjadikan kita ini buta. Ya, ketika kita merasa senang, ya, apa yang kita lakukan? Justru ya sebaliknya berusaha memenuhi kesenangan, sehingga memandang bahwa kesenangan itu sebagai kebahagiaan. Iya betul. Kebanyakan seperti itu, Bante. Nah ya. Iya. Kalau kita lihat, Bante, berarti orang yang memiliki sumber kekayaan baik dalam bentuk materi, pekerjaan dan sebagainya, kita tidak bisa mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah kebatinan yang mutlak. Begitu, Bante. Ya. Ya, kita memiliki segala itu. Memang itu sebagai sarana. Tetapi kalau kita melekat pada sarana itu yang membawa penderitaan. Itu membuat kita penderitaan. Jadi seharusnya dia harus bagaimana, Bante, supaya dia tidak menderita? Seharusnya ya kita tidak menggenggam, tidak melekati, tetapi kita menggunakan materi yang ada itu untuk hal-hal yang baik. Begitu poinnya, Bante. Misalnya berdana, ya, pembangunan wihara, membantu fakir miskin. Ya, intinya demi kebermanfaatan tidak hanya diri sendiri, tetapi untuk memperingatkan orang lain. Ini juga merupakan metode untuk mengurangi penderitaan. Karena dengan memberi itu kita melihat orang lain senang, kita bahagia. Betul, Bante. Mudita ya, Bante? Ya, termudita. Nah, tapi ini kembali saya akan mengulas kembali bahwa apa yang menyebabkan kita menderita. Ya tadi sudah disebut, yaitu tanha, yaitu nafsu keinginan. Ada hal yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama adalah kama tanha. Jadi berkaitan dengan indrawi kita. Indrawi kita kalau kita tidak kita sertai dengan kesadaran, ya mata kita memandang tidak disertai dengan kesadaran, akan merasa senang apa yang dianggap indah, sehingga semua yang kita pandang yang indah kita merasa senang, tapi kalau tidak indah kita merasa jengkel, marah. Betul, Bante. Nah, ini anggapan-anggapan ini awija, menganggap itu buruk, menganggap itu jelek, menganggap itu baik, menganggap itu indah. Tetapi jika dilihat sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya, tidak ada yang indah, tidak ada yang jelek. Karena apa? Semua yang ada ini hanyalah perpaduan. Ya, kan? Hanya kelemahan kita ini bagaimana menilai, menafsirkan, mempersepsikan sehingga itu dianggap indah, dianggap jelek. Kalau indah senang, kalau tidak indah tidak mau terima. Tidak mau terima. Ini terkait mindset mata kita, kan? Karena indera kita mata kita.
Betul Bante. Indra yang selanjutnya adalah telinga. Betul. Kita mendengar suara yang merdu, merasa senang, merasa terpuaskan, ya kan, sehingga mencari kemerduan yang lain. Jika tidak menemukan, kalau kita senang pun sudah seberapa lama senang, akan timbul rasa bosan, Jenuh. kejenuhan itu. Iya. Apakah kejenuhan itu sebagai kebahagiaan? Tidak. Betul Bante. Itu awal dari jengkelan, awal dari kebencian. Jadi kebahagiaannya itu terbatas ya Bante. Bukan kebahagiaan, kesenangan. Kesenangannya berarti terbatas ya Bante. Kesenangan ini ada limitnya. Hanya beberapa saat saja. Iya. Ya, tidak stagnan, tidak stabil, tidak kekal. Berarti dia anice ya Bante. Ya, cepat atau lambat Iya. itu pasti berhenti dan berubah. Iya. Ya, jadi gitu. Nah, terkait hal yang lain, indera penciuman. Kalau kita mencium aroma bau busuk, iya. busuk, wah kita jengkel, Iya. marah. Tapi kalau ketika mencium aroma yang wangi, senang. Sebenarnya apa toh? Gitu. Sebenarnya kenapa orang itu seperti itu? Ini karena apa? Karena kurangnya kita ini memahami bahwa apa yang kita lihat ini sebagai keburukan, sebagai keindahan, bukan melihat sebagaimana mestinya. Tapi kadang-kadang orang berpikir itu sebagai manusiawi sekali Bante. Ya. Artinya dia senang mencium sesuatu dan dia merasa senang, kemudian mencium sesuatu yang tidak menyenangkan, dia merasa tidak Ya. menyenangkan. Manusiawi sekali, artinya alami. Setiap orang kan berpikir seperti itu Bante. Ya, memang itu sebagai manusiawi. Iya. Tapi manusiawi yang mau seperti apa lagi? Oh, begitu. Apakah hanya sebatas sampai di situ atau mau mencapai tataran yang lebih tinggi? Oh. Ya, harapan di sini adalah kita sebagai manusia yang awalnya dari kualitas yang rendah menuju kualitas yang tinggi. Paham Bante. Kualitas yang tinggi, bagaimana orang itu bisa mengurangi penderitaan, bagaimana orang itu bisa bahagia, kan begitu. Iya, Bante. Tidak hanya sebatas Senang dan tidak senang. senang tidak senang, Iya. tidak. Tetapi bagaimana kita ini harus bisa menerima yang menyenangkan, bisa menerima yang tidak menyenangkan, tidak melekat yang menyenangkan. Itu ketika kita mampu memahami statement itu, kita dan mau mempraktekkan itu sebagai hal yang luar biasa. Karena di sini bisa disimpulkan bahwa inilah keseimbangan. Harapan kita ini menjadi orang itu bisa seimbang, bisa netral. Ketika ketika terjadi sebuah fenomena yang muncul, ya kan. Bagi orang yang netral, orang yang sudah seimbang, tidak akan terpengaruh lagi apa yang di luar kita. Like dan dislike. Ya. Iya. Di sana ada masalah apa? Kita tidak mengurusi mereka, tapi kita fokus pada kita. Bukan berarti kita ini cuek kepada mereka, apa yang di luar, tidak. Tapi kalau kita ini kembali ke fokus apa yang di luar kita, ini mulailah bukan kebahagiaan. Tapi bagaimana kita melihat ke dalam, ini loh. Introspeksi. Iya. Kita ini menjaga keseimbangan batin. Nah, ini terkait indera kita. Indera kulit kita merasa senang terhadap apa sesuatu yang empuk, yang halus, ya kan. Seperti kita duduk ini, gitu. Duduk harus ada alas yang empuk karena apa? Agar tidak menderita, gitu. Merasa nyaman. Merasa nyaman. Tapi apakah ini selamanya akan merasa nyaman? Tidak. Lama-lama kan panas. Betul Bante. Tidak lama. Tetapi harapannya ini kita ini duduk di tempat keras maupun di tempat yang empuk, tapi kita itu punya sikap seimbang, ya kan? Nah, ini yang menjadi PR kita. Jadi artinya dengan cara berpikir yang sang guru kita ajarkan, bagaimana kita bisa menerima kenyataan hidup seperti apa adanya, Ya, begitu Bante? ya, menerima kenyataan, menerima kebenaran yang ada, Iya. ya kan? Jadi ketika kebenaran muncul ini tidak
lari ke keserakahan, tidak lari ke kebencian. Tetapi inilah sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya, inilah yang bukan penderitaan. Artinya bisa nerimo segala-galanya, Ya. baik itu baik maupun buruk ya Bante. Ya. Iya. Tapi di sini menerima ini jangan diistilahkan sebagai pasrah. Betul Bante. Karena apa? Kalau orang pasrah itu menderita sesungguhnya. Betul. Ya kan? Iya. Karena itu menandakan Tidak sesuai sesuatu dengan hati nurani ya, dia dalam Bante. selain tidak sesuai, karena itu menunjukkan sesuatu yang ketidakberdayaan. Iya. Ya sudahlah. Ya kan? Padahal kita ini ada yang lebih unggul lagi, bagaimana kita bisa menerima hal yang tidak menyenangkan, bisa tidak melekat hal yang menyenangkan. Jadi betul-betul kita mengikis kekotoran batin kita ya Bante, kekotoran batin kita. Harapannya demikian. Iya. Nah, itu terkait indera kita Iya Bante. yang disebut kama tanha. Selanjutnya ingin saya sampaikan adalah tentang bawa tanha. Bawatan. Bawa tanha ini juga kan satu paket kan, Iya. yang membuat kita itu menderita. Kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Bahwa tanha ini ada diselipi sebuah pandangan salah bahwa kehidupan ini tidak hanya kehidupan ini, tetapi ada kehidupan lain setelah kematian. Iya. Ya. Jadi ketika orang mempunyai pandangan seperti ini, sehingga tidak lagi peduli akan penderitaan. Ya, bagaimana ini ya? Saya ingin menjelaskan bahwa saat ini saya bisa menikmati kehidupan yang nanti saya juga akan menikmati hal yang sama. Jadi ini kan pandangan ini kekal. Ya, walaupun ada kematian, tapi nanti ada kehidupan lagi. Kalau saya ini bisa mengibaratkan ini, binatang ini hanya pindah ke pohon. Nah, pohon-pohon. Ya, seperti kita ini dalam kehidupan ini bisa menikmati sesuatu, kehidupan nanti juga bisa menikmati hal yang sama. Padahal belum tentu Bante. Pandangan itu salah. Iya. Bagi pandangan yang salah itu sudah tentu. Tapi pandangan ya itu bukan. Jika itu pandangan salah, itu tidak tentu. Ini bisa, bagi kita, iya. bagi kita menganggap itu sebagai pandangan salah. Iya Bante. Tapi bagi yang menjalani itu kan sebagai kebenaran. Iya. Ya. Tapi dalam Dhamma bahwa kehidupan ini bukan berarti ini nantinya ini tidak ada kehidupannya, tetapi kehidupan ini akan Berlanjut. keberlanjutan. Tapi semua ini akan mengalami kehancuran. Tetapi ada yang namanya kama penyambung, ya kan? Iya. Transisi, Iya. ya kan? Apa yang menyebabkan itu kita terlahir kembali? Yaitu kama itu. Kenapa kita bisa terlahir kembali? Ya karena kama kita yang Yang kita lakukan. Iya. Yang kita lakukan ini baik dan buruk. Baik, jika jelek ini sudah otomatis kita akan terlahir kembali. Jika jelek akan terlahir kembali, jika baik pun juga terlahir kembali, tapi di alam yang berbeda, di alam yang lebih kondisi yang berbeda. Kondisi yang baik. Tetapi di sini pandangan salah ini, pandangan yang terhadap bahwa anggapan hidup ini kekal, ya kan? Padahal anicca. Ya, ini yang membuat kita menderita. Bukankah ini dasar dari moha Bante? Batinnya yang kurang cerdas, kurang pandai, kurang bijaksana, sehingga punya pandangan yang salah Bante. Ya. Bisa begitu Bante? Ya memang karena ini memang orang itu memiliki pandangan salah, ya ini ya kebodohan. Bagaimana caranya meluruskan pandangan yang salah Bante? Kadang-kadang seperti yang Bante katakan tadi, kita melihatnya itu sebagai pandangan salah, tetapi orang yang melakoni itu menganggap dia benar Bante. Bagaimana kita meluruskan dia supaya dia memiliki pandangan yang benar Bante? Ya,
ini bukan sesuatu yang mudah bagi orang yang sudah memiliki pandangan salah. Betul, Ya, kan? agak sulit ya mengubah mindset. Sulit. Jadi Ya. apa yang bisa kita lakukan? Iya. Ya kan? Ya, jika kita ini memberikan penjelasan tidak bisa, ya kita bertekad saja. Bantu dengan Semoga doa. Bantu dengan doa, Bante. ya, tekad dengan bajikan itu. Semoga mereka mendapatkan jalan, mendapatkan pemahaman yang sesuai, yang tidak menjerumuskan, yang tidak sesat. Ya. Terus apalagi yang bisa kita lakukan? Apalagi kita ini sebagai manusia biasa. Betul, Bante. Ya kan? Kita sebagai manusia ini mempunyai kemampuan yang terbatas untuk bisa meluruskan manusia yang bodoh. Betul, Bante. Ya, tapi paling tidak kita ada usaha. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan contoh, ya kan? Contoh zaman sekarang contohnya. Lebih banyak prakteknya, Bante. Prakteknya sehingga tidak membuat orang ini kekeh terhadap pandangan sendiri. Itu sudah 2 poin, Bante. Yang ketiga apa, Bante? Yang ketiga, Iya. wibawa tanha. Wibawa tanha. Iya. Yang artinya di sini pandangan salah juga. Pandangan salah ini yang akan menjerumuskan kita pada sebuah penderitaan. Karena apa? Bahwa mengakui bahwa kehidupan ini hanyalah sekali ini saja. Nihil. Habis. Setelah kematian selesai. Sudah. Iya. Jadi tidak ada nilai baik dan tidaknya, tidak peduli. Mau berbuat baik, mau berbuat jahat, itu percuma. Karena hanya sekali ini saja. Tuntas, selesai. Jadi sehingga pemuasan nafsu berlebih-lebihan, Iya. ya orang akan berkata bahwa saya hanya hidup satu kali. iya. Kapan lagi saya bisa senang? Iya. Mumpung. Iya, mumpung, iya. Mumpung saya hidup saat ini, karena tidak ada kehidupan lagi. Betul. Saya harus membuat Menikmati. kepuasan. Iya. Justru kepuasan itulah yang menyebabkan penderitaan, yang membuat kita nanti akan mengalami kelahiran kembali. Nah, jadi kita harus memahami apa yang menyebabkan kita ini menderita ketiga itu, yaitu nafsu keinginan yang dilekati. Karena kalau kita itu memiliki semua itu, potensi kelahiran kembali itu sangat besar. Setelah lahir kembali, apa yang terjadi? Menderita lagi. Berulang terus menerus. Iya. Iya. Saat ini kita menderita, yang akan datang menderita. Iya, Bante. Tetapi yang perlu kita banggakan, saat ini kita sebagai manusia ini kesempatan yang luar biasa. Bisa belajar Buddha Dharma. Selain belajar Buddha Dhamma, tapi saat ini merupakan saat yang tepat untuk mematahkan loba dosa moha. Siapapun dalam kehidupan ini, waktu kapanpun, jika kita bisa mematahkan loba, mematahkan dosa, mematahkan moha, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dengan apa, Bante? Metta, karuna, mudita ya? Jika prakteknya iya, kembali lagi pada pelaksanaan sila, moralitas samadhi dan panya. panya. Inilah cara. Kalau dalam 8 jalan utama berunsur 8 ini juga merupakan salah satu untuk menyingkirkan, melenyapkan loba dosa moha itu. Karena itu kalau diringkas menjadi sila, 3. samadhi, panya. Menjadi 3 ya, Bante. Iya. Iya. Jadi harapan kami, kita sebagai manusia saat ini adalah saat yang tepat untuk mengikis loba dosa moha. Memanfaatkan waktu sesingkat mungkin ini. Ya, bagi orang yang bijak akan memandang bahwa waktu ini sangat singkat sekali. Ya, kita tidak tahu kapan meninggal, Bante. Ya, apalagi kita tidak tahu kapan kita mengalami kematian. Tapi cepat atau lambat, ya kita akan mengalami kematian. Siapa tahu
hari ini hari yang terakhir bagi kita. Iya, Bante. Siapa tahu nanti kita kematian, Iya. belum sempat berberes. Iya. Nah, mumpung ada waktu yang sangat singkat ini, gunakan sepenuhnya untuk melakukan hal-hal yang baik, yaitu untuk mengikis loba dosa moha, mengurangi penderitaan, tidak menambah penderitaan. Nah, saya ingin menambah bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa apa yang kita ketahui hendaknya tidak kita genggam. Iya, betul Bante. Tidak kita genggam. Karena kita itu menggenggam melekat penderitaan sekali. Kalau kita sudah menderita, apa yang terjadi? Ya kita tidak berdaya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya hasilnya penderitaan kita melipat ganda. Nah, tapi kalau kita memahami, melepaskan, selesai sudah. Baik Bante, yang terakhir barangkali Bante bisa memberikan closing statement kepada para pemirsa. Ya, baik para pemirsa, Bapak Ibu, saudara sekalian, dari pembicaraan kali ini saya ingin menutup, yaitu dengan pernyataan kita sebagai manusia sudah sewajarnya mengalami penderitaan, tetapi kita tidak perlu khawatir apa yang menjadi sebab penderitaan itu. Ketika kita mengetahui sebab penderitaan itu, hendaknya kita ini melepaskan penyebab-penyebab itu agar kita menjadi orang yang bahagia. Karena kualitas kita adalah kualitas menuju manusia yang bahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada waktu sekarang. Anumodana Bante. Terima kasih yang saya sampaikan kepada Bante sudah memberikan wejangan buat kita, terutama dalam acara Lentera Dhamma. Dan semoga dengan acara ini kita dapat mendapatkan manfaat, mendapatkan kebahagiaan, dan menambah wawasan kita. Mengurangi penderitaan bukannya harusnya kita bukan mengurangi penderitaan bukannya menambah. Harusnya tetap kita tingkatkan pada diri kita tetap mawas diri. Begitulah yang disampaikan oleh Bante. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.